Di suatu masa selama ratusan tahun, Jepang terpecah. Perang antar klan, pengkhianatan, dan darah seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana jika ada satu orang yang dari bayang-bayang kekuasaan menunggu waktunya, tidak tergesa, tidak garang, tapi ia menang di akhir dan membuat semua tunduk di bawah satu panji. Inilah kisah Tokugawa Ieyasu, penguasa yang tak secepat Nobunaga, tak sekarismatik Hideyoshi, tapi justru dialah yang membuat Jepang damai selama 2 abad lebih. Ieyasu lahir tahun 1543 dengan nama Matsudaira Takechiyo dari klan kecil di Mikawa. Sejak lahir hidupnya sudah diwarnai politik. Ia dijadikan sandera, berpindah-pindah tangan antara klan Imagawa dan Oda. Tapi justru dari sana ia belajar kesabaran adalah senjata yang paling tajam. Setelah kematian Imagawa Yoshimoto di pertempuran Okehazama, Ieyasu memerdekakan diri dan perlahan membangun kekuatannya. Ia menjalin aliansi dengan Oda Nobunaga dan mulai menunjukkan dirinya sebagai pemain besar dalam panggung peperangan Jepang. Untuk video Oda Nobunaga ada di sini, dan untuk video Toyotomi Hideyoshi ada di sini. Selama Nobunaga mengobrak-abrik Jepang dengan ambisi penyatuannya, Ieyasu tetap berada di belakang dan di balik layar, diam-diam membangun pertahanan, memperkuat ekonomi, dan menjaga kesetiaan para bawahannya. Ketika Nobunaga wafat secara tragis di Kyoto tahun 1582, Ieyasu tidak buru-buru merebut kekuasaan. Ia memilih menahan diri, memberi jalan pada Toyotomi Hideyoshi. Tapi sekali lagi, di balik ketundukannya, Ieyasu sedang menunggu waktunya. Saat Hideyoshi wafat, anaknya masih kecil, maka dibentuklah Dewan 5 Tetua. Ieyasu salah satunya. Tapi kali ini dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Tahun 1600, Jepang terbakar dalam pertempuran Sekigahara, pertempuran yang menentukan nasib negara. Ieyasu dengan taktik cerdas memecah lawan-lawan politiknya. Ia merayu, menekan, bahkan membuat beberapa jenderal berkhianat di tengah pertempuran. Akhirnya, kemenangan jatuh padanya. Dunia lama pun berakhir. Jepang telah menemukan penguasanya. Tahun 1603, Ieyasu diangkat menjadi shogun, pemimpin militer tertinggi di Jepang. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Edo. Dari sinilah yang disebut era Edo, dan membangun sistem pemerintahan paling stabil dalam sejarah Jepang. Beberapa langkah pentingnya adalah Shankin Kotai. Para daimyo wajib tinggal di Edo selama periode tertentu agar tidak bisa memberontak. Sistem kelas sosial kaku, samurai, petani, pengrajin, dan pedagang tak boleh berpindah-pindah peran, jadi harus selalu berperan sebagai salah satu dari keempat ini. Isolasi nasional, sakoku, Jepang menutup diri dari pengaruh asing demi menjaga stabilitas. Dia bahkan mundur sebagai shogun hanya 2 tahun setelahnya, tapi tetap memegang kendali penuh sebagai penguasa bayangan. Tokugawa Ieyasu sering tampil di balik layar ternyata. Masih ada satu ancaman tersisa, klan Toyotomi. Di tahun 1615, Ieyasu memimpin pengepungan Osaka, menghancurkan benteng terakhir Hideyori, anak Hideyoshi.
Dengan jatuhnya Osaka, seluruh Jepang tunduk pada Tokugawa. Tak ada lagi pertempuran besar, tak ada lagi perang saudara. Jepang memasuki zaman Edo. Era damai, budaya, dan kestabilan, dan bertahan selama lebih dari 260 tahun. Tokugawa Ieyasu wafat pada tahun 1616, tetapi sistem yang ia bangun terus dijalankan oleh keturunannya. 15 shogun Tokugawa memimpin hingga restorasi Meiji pada tahun 1868. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tenang, sabar, dan perhitungan. Bahkan ia meninggalkan wasiat terakhir. Kemenangan akan datang kepada mereka yang menunggu. Ia tidak membawa Jepang bersatu dengan kekuatan yang brutal, tetapi dengan kesabaran, strategi, dan timing yang sempurna. Dalam dunia yang penuh peperangan dan ambisi, Tokugawa Ieyasu membuktikan satu hal. Terkadang bukan yang tercepat atau terkuat yang menang, tetapi yang tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan waktunya. Itulah sang rubah dari Mikawa.